Selamat pagi, sahabat Riak Sabda. Selamat berjumpa lagi dengan kami, para frater. Saya frater Aryan dan frater Peran. Ya, hari ini kita akan bersama merenungkan Injil untuk hari ini yang sangat indah, yaitu dari Yohanes bab 21 ayat 1 sampai 14. Yang langsung kita dengarkan dari frater Peran ya. Frater Peran pasti sudah merenungkan Injil ini dengan sungguh-sungguh. Jadi Injil hari ini itu adalah tentang Yesus mengambil roti dan memberikannya kepada murid, demikian juga ikan. Ya. Nah, Yesus menampakkan diri kepada para murid di Danau Tiberias, dan bukan hanya itu loh, dia juga menyuruh Petrus untuk menjala di tempat yang dia kehendaki. Nah, bagaimana pendapat frater Peran mengenai penampakan Yesus di Danau Tiberias ini? Ya, menurut saya sangat wajar karena para murid yang berkumpul di sini itu kebanyakan, apalagi kalau kita lihat latar belakang dari para murid, terutama murid-murid yang cukup dekat dengan Yesus, itu kebanyakan adalah para nelayan. Ya. Sehingga ya setelah kejadian-kejadian yang terjadi, otomatis mereka kembali ke rutinitas mereka seperti biasanya, lalu kembali ke pantai dan menangkap ikan. Sebentar, frater Peran, mereka melakukan rutinitas mereka kembali, padahal waktu bersama Yesus kan rutinitas mereka adalah mengikuti sang guru untuk mewartakan Injil. Nah, sekarang kok mereka kembali lagi ke pantai, menjadi nelayan lagi? Apakah ini karena Yesus yang wafat itu, sehingga mereka merasa kayaknya sudah tidak ada harapan gitu ya? Atau gimana? Kalau kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan akhir-akhir ini, sama 3 hari terakhir, bagaimana Yesus berusaha untuk meyakinkan para murid, betul, bahwa dia bangkit dan benar apa yang dikatakannya. Nah, namun kalau kita mendengar, para murid masih ragu-ragu dan belum sepenuhnya punya keyakinan kalau itu memang sungguh Tuhan. Nah, berarti dalam keraguan-raguan ini lebih baik mereka melakukan yang pasti saja gitu ya? Ya, kembali melakukan aktivitas sehari-hari, termasuk nelayan. Oke, terima kasih. Lalu di sini kan frater Peran dalam bacaan Injil ini, Simon Petrus itu menangkap ikan bersama teman-temannya. Lalu diikuti teman-temannya. Cuman mereka ini tidak semalam-malaman, mereka tidak menangkap apa-apa gitu loh. Lalu ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Nah, waktu itu kan Yesus belum dikenal gitu loh sebagai Yesus yang dikenal selama ini oleh para murid. Lalu Yesus ngomong kepada Petrus, "Hai anak-anak," katanya, "adakah lauk?" Murid menjawab, "Tidak ada." "Tebarkan jala kamu di sebelah kanan, supaya kamu memperoleh ikan yang banyak." Dan mereka melakukan loh. Maksud saya tuh, mereka belum mengenal kalau yang ngomong itu Yesus, tapi kok mereka mau langsung mengikuti kata-kata orang itu gitu loh. Kalau dalam hal ini, sepertinya kita juga diingatkan kembali bagaimana pengalaman para murid sebelumnya, ketika panggilan pertama mereka untuk menjadi seorang rasul. Ketika juga Yesus menyuruh mereka untuk menebarkan jala dan mereka juga mengikuti. Padahal secara logika mereka sebagai nelayan, otomatis ya menebarkan jala di siang hari itu, ya juga kemungkinan besarnya itu ya tidak mendapatkan apa-apa. Tapi karena apakah ini ada hubungannya dengan karena mereka sudah sangat putus asa, lalu tiba-tiba ada orang yang ngomong itu, apa salahnya untuk diikuti gitu loh? Kalau menurut saya sih tidak ada. Hanya saja saya yakin dari penginjil Yohanes ini mencoba untuk mengingatkan kita kembali bagaimana pengalaman para murid yang terdahulu menjadi dipanggil untuk menjadi rasul. Oke, betul. Mereka ini ya kemudian sepertinya masih terbayangkan gitu, dengan situasi yang sebelumnya. Meskipun tadi dikatakan juga tidak tahu sebelumnya kan para itulah para murid kan tidak tahu, tidak mengenal kalau itu Yesus. Tetapi kenapa waktu orang jadi dianggap orang asing ya? Waktu itu Yesus itu orang asing. Lalu orang asing itu bilang, "Silakan duduk, santai." Ya.
Lalu orang asing itu bilang, tangkap di sebelah kanan katanya. Lalu mereka melakukannya tanpa bertanya. Apakah jadi seperti ini misalnya, Frater. Kita dua ini nelayan yang semalam-malaman udah sangat capek. Kita tuh punya target pengen dapat ikan. Lalu hampir sampai pada putus asa. Karena sampai pagi tidak dapat ikan. Lalu tiba-tiba ada orang bilang, sebarkan jala di sebelah kanan. Apakah salah kalau kita mengikuti kata-kata itu? Maksud saya, ini patut dicoba gitu loh. Apa mungkin seperti itu kali ya yang dialami oleh para murid? Bukan karena itu Yesus, tapi karena mereka sudah sangat putus asa dan tidak ada harapan lain, tidak ada pilihan lain. Ketika ada orang menyarankan sesuatu, mereka melakukannya gitu. Tapi menurut saya itu tidak merugikan juga kalau dilakukan. Ya tidak? Kalau menurut saya itu bisa juga menjadi suatu kemungkinan. Ya. Karena dalam Injil ini juga tidak dijelaskan secara rinci kan bagaimana perasaan para murid ketika mereka lalu menebarkan jala itu. Tadi kan hanya diberikan keterangan ketika Yesus mengatakan sebarkan jala di sebelah kanan perahu, mereka langsung melakukan. Ya, betul. Bisa juga tadi kemungkinannya karena sudah putus asa, tapi juga bisa kemungkinan kalau mereka ini ya mengingat pengalaman sebelumnya ya. Mengingat pengalaman sebelumnya juga. Oh dan ya. juga yang terakhir menurut saya mungkin mereka memiliki, meskipun tadi sebelumnya tidak kenal kan, ya tidak kenal, tetapi ada satu pola dalam Injil Yohanes itu yang menurut saya itu unik dan ya apa terus itu? Ayo, diulang-ulang. mari kita sambil jalan. Coba kalau kita lihat dari pengalaman Maria Magdalena, pengalaman dua murid di Emmaus, dan Ya. sekarang mereka ini kan, awalnya itu mereka tidak tahu gitu itu Yesus. Ya. Padahal ya sudah berapa lama sih mereka dengan Yesus sampai tidak bisa mengenal Yesus itu kan satu hal yang aneh. Lalu kemudian di akhir lalu ditunjukkan kalau Yesus itu Pakai sebuah tanda ya. sebuah tanda dengan sapaan Ya, betul. personal dan juga dengan misalnya mengangkat Memecah roti. Nah, Yang Maria Magdalena kan dengan persapaan personal. personal. Terus yang kemarin memecahkan roti. Nah, yang sekarang ini, jadi pas mereka melakukan perkataan Yesus, mereka membawa banyak ikan. Lalu barulah mereka mengatakan kalau Yesus. itu Tuhan. Nah, kayaknya memang benar itu mengingatkan kepada panggilan mereka yang pertama dulu ya. Jadi saya rasa ini suatu pola gitu ya, pola dari penginjil Yohanes untuk menunjukkan atau mau melihat bagaimana atau menerangkan luar biasa, brother. Iman para murid ini. Kadang-kadang kan kita lalu kalau sepintas menilainya, oh seolah-olah padahal sudah lama dengan Yesus kok lalu tidak kenal. Iya, betul. Kok Polanya begitu seperti rendah gitu. Padahal sudah jadi rasul gitu kan. Kok seperti rendah sekali tingkat imannya. Padahal sini kan penginjil Yohanes mau menunjukkan bagaimana sebenarnya tingkat iman mereka ini gitu. Jadi bisa dikatakan Yesus itu mengingatkan kembali dirinya bahwa ini sungguh dia yang sudah bangkit ya, dengan menunjukkan pengalaman personal yang sudah dialami secara khas sebelumnya. Ya. Karena Maria kan dipanggil nama oleh Yesus, dia langsung kenal. Terus peristiwa memecahkan roti itu kan juga hanya terjadi pada para murid. Ya. Dan mereka langsung mengerti. Dan ini juga hanya terjadi pada Petrus sebelumnya, bukan? Ya. Waktu Betul, tidak mendapat ikan. Sehingga mereka langsung ingat, oke. Nah, ini bagaimana pendapat Frater mengenai reaksi Petrus dan kawan-kawan ketika tahu kalau itu Yesus gitu. Ya. Soalnya di sini reaksinya Petrus menurut saya agak berlebihan ya, Frater. Karena berlebihan maksudnya berlebihan itu artinya ketika Petrus mendengar, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian lalu terjun ke dalam danau gitu loh. Saking itu perasaan seperti apa sih yang seperti itu? Kita di sini. Ya, bagaimana itu? Kalau murid-murid yang lain juga datang dengan perahu karena mereka tidak tahu tidak jauh dari darat. Nah, kalau murid yang lain itu kan datang menyongsong Yesus. Tapi kalau Petrus nih terjun loh. Ini kan terjadi setelah murid yang dikasihi itu mengatakan bahwa oh itu Tuhan. Ya. Dan ya tadinya kan Petrus itu kan tidak berpakaian. Oke. Karena merasa dirinya tidak berpakaian lalu pakai baju dan pakaiannya lalu terjun ke danau.
dalam konteks ini saya hanya secara sederhana mencoba merenungkan kalau kalau Petrus itu merasa tidak pantas gitu ketika menggunakan tidak menggunakan pakaian untuk ketemu dengan Tuhan. Dan hal yang paling menarik dalam bacaan Injil hari ini, kalau misalnya yang sebelumnya, kalau Yesus menampakkan diri kepada para murid, mereka itu masih ragu-ragu dan tidak percaya. Bahkan perlu bukti hari ini tadi kan, maksudnya yang hari Kamis, bahwa sampai Yesus itu makan ikan kan, bayangkan, untuk membuktikan diri kepada mereka. Tetapi yang bacaan Injil hari ini tidak lagi seperti itu, karena ketika salah satu murid itu mengatakan itu Tuhan, mereka langsung percaya lagi, tidak ada lagi keraguan-keraguan. Jadi lebih tinggi tingkatannya dari penampakan sebelumnya kan, para murid harus melihat tanda dulu. Tapi kali ini tuh para murid tuh langsung cepat menyadari gitu. Tanpa Yesus harus berbuat banyak hal. Lebih berarti bisa dikatakan mungkin keakraban murid ini tuh lebih mendalam gitu dengan itu. Sehingga ekspresi malunya pun lebih kayak seperti out of the box gitu. Bisa dikatakan seperti itu. Oke, selanjutnya ya Frater, kita pengen tahu nih menurut Frater dari bacaan Injil ini secara keseluruhan, pesannya untuk umat-umat Riak Sabda yang setia itu apa sih? Kita memang saat ini kan merayakan Paskah dalam situasi yang khusus. Kita tidak banyak kita bisa untuk datang ke gereja dan hanya bisa melakukan live streaming. Tetapi yang penting kita juga harus mengingat bahwa kalau kebangkitan Yesus itu memang suatu hal yang benar terjadi. Apa yang disampaikan dalam kitab suci, apa juga yang ditulis oleh Injil Yohanes, itu merupakan upaya bagaimana menunjukkan kalau Yesus itu benar-benar putra Allah, benar-benar Mesias, benar-benar sudah bangkit. Oleh sebab itu, dengan adanya lagi kisah atau cerita tentang Yesus yang menampakkan diri kepada para rasul ini, sekiranya menjadi pegangan bagi kita dan menjadi suatu kesempatan bagi kita juga untuk meneladani para murid yang kemudian menjadi semakin percaya kepada Yesus. Saya yakin juga ketika kita menjadi orang Katolik ini tidak juga langsung percaya dengan Yesus itu, pasti ada proses. Betul. Apalagi ini kan penampakan yang ketiga. Sehingga prosesnya kan berarti ada satu, ada dua, ada proses tiga. Sehingga dengan adanya proses ini kemudian muncullah suatu keyakinan yang luar biasa, sehingga para murid itu benar-benar percaya kepada kebangkitan Kristus, dan itulah yang membuat mereka menjadi pewarta yang memberikan dirinya secara total, sehingga kita bersyukur karena kita pada hari ini dapat mengenal Yesus. Oleh sebab itu, jangan ragu akan kebangkitan Tuhan. Terima kasih, Frater. Jadi bacaan Injil hari ini menunjukkan proses bagaimana seorang percaya kepada kebangkitan Kristus, dan jika kita setia mengikuti prosesnya, maka kita akan sungguh menjadi pewarta Injil yang militan. Bukan hanya minimalis. Jadi cukup percaya saja tidak, tapi seperti para rasul justru gencar mewartakan kebangkitan Kristus. Benar sekali. Semoga iman kita semakin dikuatkan oleh renungan Frater Feran. Terima kasih dan sampai jumpa kembali di renungan selanjutnya. Tuhan memberkati.